Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 4 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 3 Juli. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG melanjutkan rebound naik ke 7.263, namun penutupan turun ke bawah 7.220. Target pullback ya, target pullback resist kedua atau target kedua minggu ini adalah 7.225. Artinya target yang kami pasang di stock call ini sudah tercapai di hari ini. Jadi kemungkinan setelah ini ISG akan seharusnya idealnya akan ada koreksi, akan terjadi penurunan. Oke. Apabila dilihat dari penutupan hari ini sangat mendukung ya secara candlestick. Jadi mungkin saja besok akan ada koreksi ke bawah 7.200 sampai dengan resist sebelumnya itu 7.105. Itu adalah area support apabila ISG mengalami koreksi. Jadi ini perlu dipersiapkan ya, terutama bagi Anda yang swing trade. Tentu saja ini harus bersiap apabila swing turun ini dimulai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, mohon dibahas saham INTP untuk swing jangka pendek, bagaimana potensi kenaikan dan titik entry-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat Indosmen. Kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, dia mentok di 560 ya. Artinya saat ini berada di resist EMA ya, atau moving average. Nah, kita akan lihat potensi kelanjutannya apabila ini berhasil melewati ya. Ini yang kita cari, apakah kita menunggu atau tidak, atau bisa beli di sekarang gitu ya. Saat ini apabila dia meretest resist downtrend line ini, itu sekitar upside-nya sekitar 6,6% ya. Dan hari ini penutupannya cukup bisa dikatakan tidak bagus ya secara candlestick, dan ya mungkin saja harusnya bisa terjadi penurunan, sehingga karena upside ke atas dari harga terakhir itu hanya 6%, strateginya menurut saya adalah menunggu dia breakout di atas 8.000 ya, untuk untuk menangkap potensi upside yang lebih besar, ruang gerak yang lebih besar. Atau kalau Anda mau di dalam tren turun ini, tunggulah kembali dia meretest support 7.200. Kalau dia turun ke 7.200 dan ternyata dia bisa balik lagi naik swing di dalam tren turun ke 0,618, itu upside-nya sekitar 10%. Jadi sedikit lebih menarik lagi secara upside gitu ya. Jadi tunggu, kalau saya mungkin ini cenderungnya lebih menunggu di support ya. Kalau breakout masih agak jauh. Oke, seperti itu. Selanjutnya, apakah PPRI masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, dan koreksi saat ini kira-kira akan berlanjut sampai di berapa idealnya dalam jangka pendek? Oke. Untuk PPRI sendiri ini sudah cukup tinggi ya kenaikannya ini. Apabila kita mau trading di saham ini tentu saja harus hati-hati. Ya, terakhir kita trading di PPRI ini bulan Mei di 80-an. Sekarang harganya sudah ini ya, kita beli di private trading room di harga 8788 ya ini ya. Nah, sekarang ini sudah naiknya sangat jauh ya dibandingkan dengan harga beli kita, artinya ini sudah cukup tinggi. Dan juga harga sudah mulai ada koreksi. Nah, idealnya koreksi ini kalau skenario-nya masih uptrend ke depannya, koreksinya ini setidak-tidaknya ini bisa turun ke 120 ini. Ini sudah terbentuk sebuah support area, yaitu di 125 sampai dengan 125 sampai dengan 120. Jadi ini adalah area support yang mungkin dengan kondisi teknikal seperti ini ya, memungkinkan untuk saham ini turun terlebih dahulu. Apakah nanti reversal atau tidak, sementara ini kita anggap ini masih dalam skenario uptrend karena belum ada reversal ya. Jadi
Jadi seperti itu. Oke. Mau analisa saham BRPT, apa sudah keluar dari downtrendnya? Target kenaikan berikutnya di berapa, Pak? Oke, kita lihat BRPT. Kita lihat hari ini masih lanjutkan kenaikan di 1260, artinya sudah mulai keluar dari tren turun ini ya. Nah, berarti targetnya adalah resist terdekat ya di 1340-an sampai dengan shadow di 1455. Ini cukup kuat juga ya, jadi mungkin ini akan berlanjut ke situ. Oke, lanjut ya, karena cukup banyak ya yang masuk, kita agak cepat bahasnya. Tolong dibahas agro, apakah udah layak buat entry swing trade? Semoga sehat selalu, terima kasih. Agro untuk swing. Oke, untuk agro niaga saya rasa ini relatif kecil karena saat ini juga sudah berada di resist EMA ya. Kemudian kalau dia bisa breakout baru itu akan lebih menarik lagi, upside-nya sekitar di atas 10%. Jadi baiknya memang kalau mau swing lanjut ini harus tunggu breakout di atas 240 dengan proteksi ketat di bawah 240 ya, 238 atau 236 ya, dengan target di 266. Saat ini masih mengkhawatirkan, ini bisa aja besok bearish candle dan balik turun ya gitu. Mohon bahas saham Pewon untuk investasi secara teknikal dan fundamental. Fundamental dulu baru teknikal. Kalau kita begitu ya. Oke. Baru aja ini ya, kita bahas juga ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu. Kuartal 1 kinerjanya tumbuh di atas tapi di bawah turun, tetapi yang kita harus lihat di sini penurunan ini memang cukup signifikan ya, 330 billion ya, sedangkan di kuartal 1 tahun kemarin itu dia punya laba bersih 595 ya. Ya ini cukup jauh karena memang di kuartal 1 itu tidak ada pendapatan non operasional yang lain. Nah, sedangkan di tahun kemarin kuartal 1 itu ada. Nah, sehingga kalau kita lihat penurunan saat ini itu hal yang wajar karena tidak ada pendapatan non operasional yang didapatkan di kuartal 1 ini. Tidak sebesar ya, ini mungkin ada, malah ini enggak ya, malah rugi gitu ya. Jadi bisa dikatakan menurut saya masih wajar. Secara operasional ini bisa dikatakan memang terjadi penurunan 584 jadi 566. Jadi memang secara profitabilitas Pewon ini turun, kita lihat ya. Nah ini ya, kalau kita lihat dari sini ini cukup tebal. Tetapi kalau kita lihat dari dia punya laba bersih, memang ini dropnya Anda lihat di kuartal 1 2023 di mana laba bersih lebih tinggi, net profit margin lebih besar daripada operasional margin. Jadi artinya apa? Ada pendapatan di luar operasional non organik. Ya, gitu. Normalnya wajarnya adalah seperti ya di kuartal-kuartal lain, yaitu di marginnya adalah sekitar 20-an 3%. Sedangkan di kuartal 1 tahun ini turun sedikit di 21%. Ini masih tergolong cukup tebal ya untuk marginnya ini meskipun terjadi sedikit penurunan. Jadi ya mungkin kalau penurunan ini berlanjut pada kuartal 2, kuartal 3 ya, ini akan berdampak pada penurunan dividen yang akan terjadi di tahun ini. Sudah kasih dividen belum? Oh sudah ya, di 2024 bulan Juni ya. Jadi dividen tahun besok ya bisa terjadi penurunan. Oke? Gitu. Selama kita anggap payout rasionya kurang lebih sama ya. Karena itu tadi di kuartal 1 ya kita lihat penurunan karena tidak sama dengan 2023 ya, tahun buku 2023 di mana terdapat pendapatan non operasional yang cukup tinggi di kuartal 1. Nah, bagaimana kesimpulan kami kalau kita melihat dari sini? Secara tahunan kalau kita lihat dari jangka panjang ya, Pewon ini salah satu perusahaan yang cukup stabil. Ya, kita tidak bisa berekspektasi pertumbuhan itu
signifikan memang ya, terutama di atas relatif stabil dengan margin yang cukup signifikan. Jadi saya rasa like invest atau tidak kalau Anda butuh defensif, dan nanti kita lihat harga sahamnya ya, teknikalnya. Dan ini sekiranya adalah mungkin Anda bisa cocok dengan saham ini apabila memang Anda sedang mencari perusahaan yang stabil dengan margin yang signifikan ya. Stabil dalam artian ya itu bisa berdampak ke harga saham yang kalau Anda belinya ketinggian mungkin Anda akan susah untuk mendapatkan capital gain. Nah, ini kita lihat bagaimana teknikalnya. Nah, ini secara teknikal kita buka di jangka panjang ya. Ini saat ini lagi turun ya. Kalau kita compare dengan 2023, saham ini sudah mengalami penurunan. Kita asumsikan fundamentalnya ini akan turun secara profitabilitas, turun di 2024 ya. Dimana kita bisa melihat penurunan ini sudah terjadi ya, itu sekitar 23%. Sedangkan kalau kita lihat dari penurunan di 2024 kuartal 1 tadi di bawah itu sekitar 40%. Jadi kita bisa berasumsi saham ini secara teknikal harga sahamnya ini memungkinkan untuk masih turun lagi. Itu akan lebih menarik lagi jika saham ini turun lebih lanjut. Ya, meskipun di harga saat ini pun kalau kita memang view kita sangat panjang itu tidak menjadi masalah. Ya, misalkan P1 akan sangat menarik jika terjadi penurunan ke bawah 300 yaitu di 292 sampai dengan 250. Itu adalah area best price dan menurut saya mencerminkan performance 2024 yang kemungkinan besar akan lebih rendah secara full year nantinya dibandingkan 2023. Ya, 2023 kan harga masih di atas 500 ya. Sorry, di atas 400 ya. Jadi kita asumsikan bottom line-nya itu akan turun sekitar 40% ya. Setidak-tidaknya harga sahamnya bisa menyesuaikan segitulah paling tidak, atau bisa lebih harusnya malahan. Biasanya market kan cenderung over reaction melihat kinerja ya. Jadi kalau saya mungkin akan lebih memilih saham ini jika dia sudah turun ke target tadi. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, ternyata BBRI lari kencang padahal asing masih net sell, banyak yang ketinggalan kereta. Mohon dianalisa mendalam untuk BBRI ini. Ya, BBRI ya tentu saja berkorelasi dengan indeks ya. Kenaikannya sebenarnya relatif masih di dalam tren turun ya. Sebenarnya ini masih di bawah MA60 juga, dan ini juga kita juga kemarin trading juga ya saham ini di PTR. Tentu saja kita memanfaatkan harga bottom yang ada ya. Kita masuk di BBRI kemarin tanggal beberapa kali ya, 2 kali kita masuk di 4.300. Kita lihat dulu target naiknya. Jadi secara teknikal memang kenapa PTR beli, karena potensinya memang naik ya, potensinya naik swing untuk swing ya. Jadi kita masuk kemarin saat tentunya saat turun ya, tanggal 25 Juni itu berapa minggu lalu ya, nggak tahu, silakan dilihat di harga ini ya, di 4.300. Setelah kita beli sempat sedikit turun ya. Saya rasa itu adalah kesempatan yang cukup baik kita masuk, dan setelah kita beli saat ini sudah naik sekitar berapa tuh dari harga beli ya, 11%, 10%-an. Ini belum mencapai target ya. Kita lihat targetnya adalah di 4.000, nggak kelihatan ya, 4.970 ya. Jadi ini masih menyisakan ruang naik sedikit ya. Tapi kalau beli sekarang ya udah ketinggalan ya. Jadi kenapa asing jual, kita nggak peduli dengan asing, mau jual kayak mau ini, kayak kita mengacu pada sistem yang ada di private trading room. Kalau kita trading swing ya, kalau sudah ada arahan beli ya kita beli, mau asing mau jualan kayak nggak ada urusan buat kita untuk swing trade di saham ini ya gitu. Secara teknikal masih ada ruang naik ya untuk BRI sendiri, meskipun kita tahu target pullback di IHSG sendiri, target yang kami pasang sendiri sudah tercapai ya. Jadi mungkin ada spare waktu beberapa hari, mungkin BRI masih bisa untuk mengejar target yang kita siapkan untuk private trading room, itu sekitar 15% profit untuk BRI ya. Kita juga kemarin masuk di BNI juga. BNI kalau nggak salah juga belum mencapai target maksimal yang kita siapkan, karena kita tentu saja
mencari harga terbaik dengan target terbaik ya, gitu untuk member kami. Oke, untuk teknikal seperti itu kira-kira ya. Jadi kita nggak ada urusan dengan asing mau jualan kayak mau itu. Kalau sistem kita bilang buy, kita akan buy. Nggak peduli asing mau gimana pun ya, gitu. Mau net sell kita nggak peduli. Oke. Pamit analisa saham cuan, apakah bisa potensi melanjutkan kenaikan untuk tutup gap, bisa ke berapa Pak target TP-nya? Kemarin kita sudah bahas ya, apakah saat ini masih naik? Oke, masih sama ya dengan pembahasan kemarin, jadi belum perlu kita ulangi pembahasannya. Anda bisa cari di Telegram berarti ya, di Telegram, ya kan? Karena masih sama, ya ini masih harga yang masih sama. Berapa hari yang lalu, belum lama. Anda masuk ke Telegram ya, Fedfasa, kemudian ketik cuan. Kemarin kita bahas di IFTalk edisi 2 Juli, saham ketiga. Ya, tuh, oke. Jadi sementara ini belum perlu kita update untuk cuan. Ya, kita lanjut. Salam kenal dari saya, subscribe baru. Bang, apakah saham main bisa naik ke 1000-an? Main. Kita juga kemarin trading main belum lama ini. Tetapi target kita nggak ke 1000 sih sepertinya ya. Sebentar kita cek dulu ya. Untuk menyesuaikan target di private trading room dengan target yang ada di IFTalk nantinya. Kita sesuaikan tentunya. Ya. Karena ya nggak sama pastinya ya, ada perbedaan karena mereka pakai sistem, kita pakai trading view dengan indikator yang biasa gitu ya, beda tentu saja. Nah ini ya kita beli kemarin tanggal 24 bareng dengan BRI, kemarin kita beli hampir bareng lah sehari sebelumnya ini ya, supaya Anda tahu beneran beli gitu ya. Nah ini ya di 625 sampai dengan 630, ini tanggal 24 ya, kemudian sempat turun ke 615. Jadi wah, member PTR nih bulan kemarin nih mungkin win rate-nya cukup tinggi ya, karena banyak saham yang dapat ya, seperti yang saya sampaikan di IFTalk ya, bulan Juni itu adalah waktu terbaik untuk beli ya, entah itu mau trend following, entah itu mau swing trading, entah itu untuk investing. Harga bagus ada di bulan Juni kemarin ya. Tentu saja bagi yang takut atau kaburin market ya kelewat tentu saja. Makanya saya bilang kalau market turun itu malah jangan takut, itu ada kesempatan. Yang penting jangan salah pilih saham, jangan saham yang jelas-jelas memang berpotensi turun lebih lanjut Anda beli, itu ya. Nah ini apakah bisa ke 1000, ini pertanyaannya ya. Jadi saya perlu melihat target yang ada di private trading ini 755 ya, 755 itu target terdekat ya. Apakah ini saham bisa ke 1000, itu tentu saja bukan jangka pendek ya. Untuk saat ini, sementara ini kita melihat potensi ini optimalnya di 755. Idealnya setelah itu ya akan terjadi sebuah koreksi jangka pendek sebelum dia melanjutkan naik atau tidak. Nantinya akan ada konsolidasi terlebih dahulu. Sepertinya seperti itu ya. Karena ini kan kalau kita lihat pembentukan sebuah higher low itu relatif tipis dengan, kalau nggak salah ini 0,78, artinya kalau biasanya sebuah akselerasi reversal itu akan terbentuk di 0,3 dan ini 0,7, artinya masih slow, masih berada di range yang kemungkinan masih sama ya. Sedangkan range yang sama itu sekitar 835 sampai dengan 735 atau area yang kita siapkan untuk target kedua private trading room ya. Jadi untuk ke 1000 bisa, tapi secara teknikal belum kelihatan ke sana. Gitu ya. Nanti kita update lagi kalau itu sudah tercapai semua target yang kita pasang. Pak tanya saham PTRO apakah potensi break all time high, target kenaikan bisa berapa, TP1, TP2? Oke, target 1 kita sudah tercapai di 77. Kemudian target kedua di 9.400. Target selanjutnya apakah masih ada? Ini belum ada reversal ya, jadi kita bisa-bisa aja memasang target selanjutnya. Ini pembahasan selanjutnya ya. Target 1 di ekstensi 1,2 di 10.600 ya. Kemudian
TP kedua di 11.600. Ini jangka pendek ya. Gitu. Oke. Mohon dibahas saham MTEL untuk swing jangka pendek. Terima kasih. Sudah saya bahas juga. Tapi ya kita lihat apakah sudah tercapai atau belum targetnya. Nah ini ya targetnya sudah hampir tercapai 685, tadi sudah naik ke 685. Sudah tercapai ya untuk swing. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Mungkin bisa di 725, tapi ya kita lihat dulu. Ini target idealnya di 685 ya. Gitu. Oke. Sudah saya bahas, Anda bisa cari di Telegram di Advisor, tinggal ketik aja kode sahamnya apa, nanti akan ketemu pembahasan. Kalau sudah lama, Anda bisa tanyakan lagi di sini. Baik, seperti itu kira-kira untuk pembahasan di Aftek malam ini sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di Aftek malam ini. Silahkan tulis kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di besok di hari Minggu, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Aftek selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan super disiplin. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.